Balik lagi di channel Detik Production. Kali ini kita ada konten baru ya Om? Iya, ada konten baru. Namanya Step Balsam. Balsam. Jadi apa sih Om? Balsam Om? Yang buat ngurut. Oke. Oh enggak. Jadi Enggak. balsam itu bahas film. Nah, film. Nah, filmnya apa? Antrum. Antrum nih yang Antrum. lagi viral, banyak diperbincangkan sama orang-orang ya. Terutama warga-warga seluruh dunia ya Om ya? Ya, Kenapa sih Om bisa sampai viral kayak gitu? karena mitosnya itu katanya sih filmnya terkutuk. Jadi setelah nonton film Antrum itu banyak memakan korban jiwa. Makan korban jiwa. Iya. Lu percaya? Enggak. Jadi film Antrum itu film yang lagi marak, yang lagi viral ya Om ya. Ya. Yang katanya filmnya itu dapat menyebabkan kematian segala macam. Sinopsisnya itu tuh opening scene itu dibuka sama beberapa video creepy gitu ya Om ya. Iya, jadi itu apa ya? Ini juga nggak ngerti sih. Jadi udah ada video-video yang apa ya kurang etis mungkin. Jadi videonya itu kayak berisi ini guys, jadi kayak berisi iblis-iblis gitu ya Om ya. Kayak video-video black and white gitu, cuman ada iblis-iblisnya gitu loh. Gue juga nggak paham sih maksudnya apa dari video tersebut. Kalau bisa dibilang videonya kayak mirip-mirip video-video yang ada di deep web gitu ya Om ya. Iya, di dapur mengerikan lah pokoknya. Ngeri banget tuh. Ngeri banget. Kalau yang dapat mental jangan coba-coba. Dan coba-coba, karena kalau dicoba-coba Oke, lanjut aja nih langsung nih. Lanjut. Jadi kita mau ngomongin apa nih di sini nih? terus abis dari opening itu kan beberapa video clip terus dilanjutin sama video-video dari si tim ininya Om. Itu dikasih tahu kalau misalkan filmnya itu film terkutuk ya kan. Terus juga ada tragedi. Nah, tragedinya ini Om. Jadi ada bioskop nih. Jadi di Budapest di Hongaria itu pada tahun 1988. Jadi di satu bioskop kecil itu menyebabkan kebakaran. Jadi terus menelan korban jiwa sebanyak 56 orang ya. 56 orang. Nah, katanya juga ternyata pas kebakarannya itu titik apinya itu bukan cuma dari satu titik doang Om, tapi dari banyak titik. Lanjut setelah adegan-adegan itu segala macem, terus tiba-tiba jadi nggak langsung mulai film Om, tapi Ya, ada apa kayak diperlihatkan awalnya alur dulu ya. ya jadi kayak Jadi selama 1 menit lah ya kurang lebih ya himbauan film itu terhadap para penonton ya. Dan gimana menyikapinya aja sih. Nah, terus untuk yang adegan pertamanya itu jadi ada si Nathan itu jadi peran anak kecil yang di film itu sama si Orali ini jadi sebagai kakak si Nathan. jadi kakak beradik tuh ya dua orang ya. Jadi kakak beradik. Nah, jadi pas untuk adegan pertamanya itu jadi ada anjing nih yang namanya Maxi. Lah dulu, anjingnya santai aja dong. Jadi anjingnya si Nathan itu namanya Maxi. Jadi di adegan pertamanya itu dia disuntik mati ternyata. Suntik matinya kenapa tuh? Karena si anjing itu setelah habis dari rumah terus dia keluar gitu kan naik mobil nanya sama ibunya, Bu, Maxin sudah ada di surga atau belum? Si ibunya jawab tuh tidak, karena si Maxin Sudah jahat. Jadi dia tidak ada di surga. Sudah, tapi dari di neraka gitu ya. Di neraka. Oke. Jadi itu dialog. Terus setelah itu kalau nggak salah juga sehabis si Nathan nanya ke ibunya itu dia tuh kayak berhalusinasi ini ya kalau nggak salah ya Om. Jadi di dalam mobilnya itu ternyata yang nyetir nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Ya. Terus juga pas dia ngeliat kakaknya itu ada darah keluar dari jidat gitu kan. Iya. Nah itu gua nggak tahu tuh meaningnya di situ apa tuh, maksudnya di situ apa Ini kan. juga enggak ini jadi kurang paham sih maksudnya. Habis dari sini itu tiba-tiba klub si Nathan sama Oreli itu udah ada di apa ya jatuhnya, bukan di awal hutan apa namanya, di depan hutan ya. Ya, jadi di pintu masuk Di pintu masuk pintu ini kan. masuk hutan lah. Jadi ada sebuah hutan di mana hutan itu memang ini ya mitosnya tuh tempat-tempat kayak Orang orang hidup. buat bunuh diri lah ya. Oh berarti sama kayak yang di Jepang itu yang namanya apa? Aokigahara itu ya Om ya? Oh iya. Dia datang ke situ sama si Nathan itu, si Oreli itu ngajak si Nathan untuk datang ke situ karena itu kan tempatnya Lucifer dijatuhin ya Om ya? Iya. Iblis dijatuhin di situ, jadi tempatnya kan sakral, jadi dia membuat suatu ritual khusus di situ dengan apa ya maksudnya dengan lambang bintang pentagram gitu ya Om ya? Iya, jadi ada beberapa agama di situ dibikin kayak Simbolnya. dari simbol-simbol agama dibikin pentagram. Nah, di situ dia kayak melakukan ritual untuk Masuk ke dalam dunia. mengambil jasadnya si Maxin yang tadi udah meninggal itu. Gitu. Nah, sebelum ritual dibikin sama dia udah sempat menggali tanah lah, ibaratnya kayak menggali pintu nerakanya. Menggali pintu neraka gitu. Nah,
Jadi masuk ke breakdown nih. Masalah dari backsound atau sound effect itu gimana nih kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih ya bener sih dari yang orang-orang bilang tuh kan backsoundnya kalau menurut gue ya itu agak sedikit mengganggu. Soalnya tuh kayak frekuensinya terlalu tinggi untuk didengar sama kita gitu. Apalagi kalau lu nontonnya pakai earphone ya, itu pasti ngeganggu banget sih. Soalnya kemarin aja kita kan nonton pakai speaker Bluetooth aja kan agak sedikit ngeganggu gitu. Jadi Kayak ini ya, speaker rusak gitu ya kalau iya, jadi kayak speaker rusak, TV rusak gitu bunyinya. Nah kalau TV rusak itu kan ya udah frekuensinya datar kan. Kalau ini makin lama makin naik gitu. Jadi kayak ngeganggu banget gitu. Nah kalau lu sendiri gimana? biasa aja sih. Biasanya tuh kayak biasanya itu nggak terlalu mencekam. Jadi yang stigmanya orang-orang setelah nonton album itu belum tertutup enggak sih. Jadi film-film pada umumnya aja. film horor, film thriller pada umumnya lah ya. Iya, nggak terlalu mencekam gitu sih suaranya. Oke. Tapi gue setuju juga sama lo yang tadi suaranya soundnya ada terlalu tinggi. Iya kalau itu emang bener sih. Jadi ya gue jujur aja gue pas nonton itu kemarin juga agak sedikit ngeganggu di kuping. Ngeganggunya tuh bukan ngeganggu yang Mengganggu banyak yang ngomongin gitu. bukan. Apa banyak yang nggak suka? Ya. Okay. Enggak, jadi ngeganggunya tuh kan orang-orang kan yang khususnya ya yang ada di dalam video itu kan pakar-pakar sound audionya itu kan bilang kalau frekuensi terlalu tinggi dari kapasitas yang udah kita punya bisa mengakibatkan otak kenapa gitu kan dan mengganggu mental gitu kan. Kalau gue sih bukan lebih ke situ sih Om. Jadi kayak ngeganggu itu kayak berisik kayak gitu. Jadi kayak pengen ngomong gitu, berisik amat sih gitu loh. Bener gak sih? Gitu. Jadi Kayak lu pulang kerja capek pengen tidur terus ponakan lu tuh berisik gitu lagi pada main gitu. Kesel jadi. kesel kan, jadi kesel. Nah kayak gitu kira-kira kalau gue ngeganggunya. Sekarang untuk dari segi sinematiknya nih, menurut gua dari untuk segi sinematiknya itu standar aja sih. Jadi kayak nggak terlalu wah banget gitu. Soalnya kan ya kita tahu mungkin saya kan tahun 70-an mungkin ya. 70-an. Jadi ya kita nggak tahu ya tahun 70-an itu udah ada kayak namanya stabilizer kamera atau segala macam kan kita juga belum nggak ngulik sampai situ kan. Jadi ya menurut gue ya untuk sinematiknya ya biasa aja sih. Terus juga untuk pengambilan angle-nya kalau menurut gua masih agak sedikit berantakan. Berantakannya itu bukan karena dia kayak pengambilan angle yang asal atau gimana ya. Jadi kayak mungkin kalau bisa dibilang dari segi ini gua ya, dari segi opini gua itu kayak kekurangan stock shoot gitu untuk masalah grading nih menurut gua nih. Kalau masalah grading menurut gua ya untuk penyesuaian yang tadi balik lagi ke tahun 70-an ya sama sebuah film di tahun 70-an untuk grading sih menurut gua ya udah pas lah ya. Udah pas. Jadi maksudnya udah keset lah ya, udah pas banget gradingannya tuh grading tahun 70-an ya. Betul. Nah tapi kalau ngomong-ngomong itu kan katanya nih, konon katanya itu film kan emang jadi film itu tuh udah di remake dua kali apa berapa kali gitu Om ya. Jadi film aslinya itu tahun 70-an Ya. Nah tapi kalau misalkan kita perhatiin ya, bukan kita sih, menurut gua ya kalau gua perhatiin itu sebenarnya bukan film tahun 70-an. Sebenarnya tahun-tahun ini cuma dibikin setnya itu jadi kayak tahun 70-an dari yang tadi kita omongin dari gradingnya, terus pengambilan angle-nya, terus juga set itu tuh dalam artian tuh kayak misalkan bajunya, outfitnya segala macam, nah kayak gitu. Kalau menurut tuh film benar dari tahun 70 apa gimana Om? Enggak, jadi emang bener setnya tahun 70 tapi yang mungkin syutingnya tahun 2000-an. Itu, kalau menurut lo, berarti yang dibilang film pertamanya tahun 70-an itu menurut lo bohongan gitu, bagaimana? Ya nggak bohong. Jadi kalau ceritanya itu mungkin dibikin setnya tahun 70-an. Karena kan gradingnya itu kan agak-agak intens ya. Agak-agak intens benar. Agak-agak lama gitu. Tapi ya kalau menurut gue ya syutingnya di tahun 2000-an. Tahun 2000-an mungkin ya. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin backsound udah, cinematic juga udah, pengambilan angle, branding. Nah, kalau kita ngomongin plot twistnya itu ya balik lagi tadi kalau cerita intinya ya kurang dapat, nggak masuk akal, sama gue nambahin gue tuh sebenarnya ketika nonton film itu di endingnya tuh gue belum dapat inti yang tadi, balik lagi intinya tuh gue nggak dapat. Jadi kayak ya udah flat aja gitu. Kalau lu sendiri gimana, flat kah atau menurut lu enggak sih, enggak itu gimana? Kalau kan sebenarnya jadi kayak agak absurd sih, aneh gitu. Jadi juga nggak bisa menebak gitu. Jadi kalau berdasarkan dari alur cerita yang rencana awalnya jadi nggak terrealisasi kan. Jadi ya mungkin jadi absurd aja, jadi aneh. Kita masuk ke kesimpulan.
Kalau lu kesimpulannya apa? Kesimpulan gua setelah nonton film Antrum yang katanya film itu tertutup sehingga bisa menyebabkan bunuh diri, ternyata gua baik-baik aja. Kita baik-baik saja. Gua tidak terpengaruh. Okay. Ya itu Film Antrum. kalau gua Otak kita masih sehat, kita masih bisa berpikir. bahkan masih bisa bikin konten ya Om ya. Kalau gua pribadi kesimpulan yang gua dapat tuh ya satu tadi untuk dari segi grading udah pas sih menurut gua. Kalau misalkan dia ngeset untuk dari tahun 70-an untuk vintage itu udah pas kan. Nah cuman alur ceritanya tadi kurang dapet. Terus untuk masalah kayak yang dibilang film tertutup lah apa, itu menurut gua cuma strategi marketing sih. Oh ya, gua ngerti. Jadi supaya audiens itu nonton film Antrum. Jadi kayak untuk menarik audiens supaya audiens tuh apa orang-orang yang pengen nonton tuh kayak Bikin penasaran. dibikin penasaran benar. Emang bener nih film ini tertutup. Jadi yaudah biar lu nggak penasaran, ya lu nonton aja gitu. Ya itu tadi marketingnya keren sih gue bilang. Kalau misalkan itu beneran kayak cuma untuk strategi marketing itu menurut gue keren sih. Sampai di film tertutup bisa ngebunuh banyak orang, terus ada kejadian tragedi segala macam, itu bagus sih. Terus kalau untuk skornya nih kira-kira nih lu mau ngasih berapa di film Antrum? Gua ya Ya, dari berapa sampai berapa nih Om? dari 1 sampai 10. Itu gua kasih nilai 4. Kenapa tuh? Kenapa gua kasih nilai 4 nih ya? Ya 2 untuk grading itu udah oke. Nah 2-nya lagi ya itu pinter sih strategi marketingnya gitu loh. Kalau lu sendiri lu mau ngasih skor berapa Om? Kalau gua sendiri ngasih skor 6 deh. 6. Apa aja tuh? Dari 6 itu apa aja? Karena 1 sampai 5-nya Pancasila. Ya dari alur cerita yang tadi gue bilang kurang absurd lah, agak absurd. Terus dari grading oke lah, agak pas lah ya di tahun 70-an vintage. Terus untuk pengambilan angle juga tadi kan kita agak membahas sedikit agak shaking ya, mungkin di tahun yang tadi lo bilang di zaman tahun 70-an itu mungkin belum ada alat untuk bantu buat kayak tripod Terus stabilin gitu ya. Terus kalau buat sinematiknya ya lumayan lah. Ya mungkin segitu aja kali Om ya, kita bahas di konten Balsem ini ya. Bahas film tentang Antrum ini mungkin segitu aja. Jangan lupa di share, di like lah, di subscribe juga kalau misalkan kalian suka dengan konten seperti ini. Terus juga kita mau ngucapin ini Om ya, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin juga kalau misalkan kita di video ini tuh ada kayak salah pengucapan atau yang menurut kalian teori kita nggak masuk gitu ya di kalian, ya tulis aja misalkan dalam komentar gitu kalau menurut pandangan kalian tentang film ini seperti apa. Ya udah mungkin segitu aja. Gua Arya, Gua Om Badai. ditunggu di video selanjutnya di Detik Production. Oke. Udah.